Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa atau mampu melakukan aktivitas seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Baik, untuk hari ini saya akan membahas materi tentang uji normalitas. Nah, materi ini saya akan jelaskan menggunakan cara manual. Jadi kita akan belajar menghitung secara manual. Selain materi ini juga bisa kita lakukan menggunakan aplikasi, salah satunya aplikasi SPSS yang saya punya yaitu versi 25. Jadi salah satu nanti akan saya jelaskan juga tentang uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS. Baik, untuk yang sekarang saya menjelaskan uji normalitas secara manual ya. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam suatu distribusi mengikuti distribusi normal. Distribusi normal adalah syarat yang sering diperlukan dalam analisis statistik parametrik. Jadi yang dimaksud dengan uji normalitas di sini, kita akan melakukan analisis atau cek ya secara statistik apakah data berdistribusi normal atau istilah lain seperti yang sudah saya jelaskan di materi-materi sebelumnya, yaitu eh, distribusi data distribusi frekuensi secara simetris ya, distribusi simetris atau di sini istilah lain parametrik ya, yang namanya simetris atau parametrik atau normal antara ruas kiri dan kanan itu sama gitu ya. Jadi tidak miring miring kanan ataupun miring kiri. Artinya di sini simetris ya, namanya normal itu simetris antara kiri dan kanan bentuknya sama. Beberapa metode uji normalitas yang sering kita gunakan, yang pertama ini L hitung dan L tabel. Biasanya menggunakan tabel Lilliefors atau hitung manual di sini ya. Untuk yang kedua, tiga, dan empat, ya salah satunya Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, normal probability plot. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi SPSS yang sering saya tampilkan ke mahasiswa, itu adalah versi 25. Mungkin Anda punya versi SPSS yang terbaru ya, mungkin versi 30, 29, atau lebih dari 30. Silakan nanti kalau Anda mau pakai aplikasi, silakan bisa cek di video tutorial yang sudah saya jelaskan menggunakan aplikasi SPSS, cara mencari uji normalitas, yaitu tentang distribusi normal gitu ya. Distribusi normal yang saya jelaskan tadi adalah distribusinya berbentuk simetris atau berbentuk parametrik, dan ini uji normalitas ini wajib ya ketika Anda melakukan penelitian kuantitatif ya, karena ini akan menentukan ya, akan menentukan Anda akan melakukan analisis seperti apa nantinya, akan menggunakan rumus apa ya untuk menguji apakah misalkan nanti kita melakukan eh, uji regresi ya, regresi atau korelasi mengetahui misalkan pengaruh, perbedaan atau hubungan. Nah, salah satunya yang harus kita lakukan, wajib kita lakukan, yang pertama adalah uji normalitas untuk mengetahui apakah ini data distribusinya normal atau tidak. Tentunya kalau normal nanti akan ditentukan ya penelitian apa atau analisis atau uji statistiknya kita akan menggunakan apa saja ya, kalau parametrik seperti apa, kalau non parametrik juga seperti apa. Yang menentukan ini adalah uji normalitas ya gitu ya. Baik, di sini untuk pembahasan hari ini saya membahas tentang nomor satu ya, LO atau L hitung dan L tabel. Baik, di sini langkah-langkah yang harus kita lakukan apa saja untuk
melakukan uji normalitas. Yang pertama yaitu menstandarisasi data sampel 0i ya, ZI. Data diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi nanti ketika misalkan datanya acak ya, misalkan kita menemukan data siswa atau hasil ujian siswa, ada yang 65, ada 70, ada 55, ada 90, ada 87 dan seterusnya, maka syaratnya nanti kita susun menjadi bentuk tabel ya biar enak ya. Salah satunya kita menggunakan seperti tabel ya. Nanti saya praktikkan menggunakan Excel bentuk tabel dan kita urutkan dari terkecil sampai terbesar. Nah, untuk menstandarisasi data sampel di sini kita gunakan rumus zero ya. ZI di sini sama dengan XI ya, nilai ke I dikurangi X bar atau dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Gitu ya. Jadi menstandarisasi data sampel di sini rumusnya ya ini ya 0i sama dengan xi dikurangi x bar dibagi simpangan baku dibagi s. Setelah itu selanjutnya kita menentukan peluang bilangan baku FZI. Nah, biasanya di sini hasil yang dari perhitungan langkah pertama, langkah satu ini kita bulatkan dua angka di belakang koma, gitu ya. Dua angka di belakang koma, baru nanti kita cari menggunakan tabel distribusi Z ya. Contohnya mana? Ya ini saya contohkan, saya buka distribusi Z. Ini T, setelah itu yang ini F, yang ini kita gunakan yang ini ya. Jadi nanti standarisasi salah satunya melihat nilainya kita menggunakan zero ini ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Terus yang langkah ketiga menentukan proporsi bilangan baku. Nah, ini. Jadi bilangan baku di sini frekuensi atau frekuensi kumulatif sama dengan n banyak data ya. Sama dengan F kumulatif dibagi n ya. SZI di sini ya. Rumusnya adalah F kumulatif dibagi n. Jadi dijumlahkan dulu nanti dibagi n. N-nya berapa ya? Jumlah data, banyak data itu ada berapa? Untuk langkah selanjutnya itu langkah yang keempat, yaitu menghitung selisih. Ya, selisih FZI dikurangi SZI ya. Jadi langkah yang kedua dikurangi langkah yang keempat. Baru setelah itu langkah yang kelima, yaitu jadikan harga mutlak atau dipositifkan atau istilah lain absolut ya. Jadi selisih yang tadi, nah biasanya selisih yang nomor 4 ini ada yang negatif, ada yang positif ya. Yang negatif kita jadikan absolut atau kita jadikan positif semua. Jadi kalau kita menggunakan Excel itu menggunakan sama dengan ABS, baru nanti nilainya berapa yang mau kita jadikan absolut atau kita jadikan positif. Selanjutnya terakhir ya, di terakhir di sini bandingkan LO atau L tabel ya. L tabel ini kita cari nilai tertinggi dari tahap nomor 5 yang di sini ya. Nilai yang tertinggi kita bandingkan dengan L tabel ya. L tabel ini yang kita gunakan adalah tabel Lilly Force ya. Lilly Force ini contohnya ini ya. Jadi saya tampilkan contoh Lilly Force tabelnya ini. Nah, ini sudah saya berikan ke mahasiswa juga. Sudah saya berikan ke mahasiswa. Nah, ini tabelnya Lilly Force. Jadi yang pertama ini nanti kita gunakan 0. Jadi nanti kalau misalkan LO atau L tabel L hitung kurang dari L tabel, maka dapat kita tarik kesimpulan data tersebut berdistribusi normal. Tapi kalau nilai L hitung ya LO lebih besar dari L tabel, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, untuk menghitung L tabel rumusnya gimana? Yaitu lihat dari tabel berapa nilainya nanti dibagi akar N ya, dibagi akar N. Ya kalau misalkan lihat dari tabel di sini jumlah sampelnya gitu ya, jumlah sampelnya yang ada di sini ini di contohnya misalkan di sini jumlah sampel yang kita gunakan ada 20. Berarti 20 yang di sini ya. 20 yang ada di sini kita tarik dan kita gunakan taraf signifikansi atau taraf kesalahan, taraf nyata itu 0,05. Nah, ini berarti kalau sampelnya 20 berarti
0,190 dibagi akar N. Akar ini N-nya kan 20, berarti akar 20 berapa? Ya, 0,190 dibagi akar 20. Ya. Baik, mungkin lebih enaknya kita langsung pada contoh saja, biar lebih bisa difahami. Baik, di sini contoh tabel zero ya, yang sudah saya jelaskan beberapa kali di pertemuan-pertemuan sebelum sekarang ya. Terus ada tabel Lilliefors, seperti ini yang kita gunakan. Baik, misalkan di sini ada contoh. Diketahui hasil timbangan anak sebagai berikut. Ya. Ada 4 kilo, ada 4, ada 4, ada 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5-nya agak lumayan banyak ya. Ada 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Jadi dari 4, 5, 6, 7, 8, 9 kilo. Sedangkan simpangan baku yang sudah ditentukan ya, itu 3,2 dengan taraf signifikansi atau alfanya yang kita gunakan adalah 0,05. Maka pertanyaannya apa ya? Apakah data tersebut berdistribusi normal? Gunakan tabel Lilliefors, L tabel gitu ya. Jadi kita ditanya apakah data ini berdistribusi normal atau tidak, maka kita jawab yang pertama menstandarisasi data sampel Z atau ZI. Untuk mempermudah penyelesaian maka kita buat tabel distribusi frekuensi, hitung rata-ratanya, hitung Z-nya ya seperti yang di rumus pertama. Nah ini langkah-langkah pertama ada rumus yang kita gunakan ZI XI X bar dibagi S ya, XI di sini dikurangi X bar rata-rata dibagi S. Nah ini. Jadi kalau di Excel kita gunakan kurung XI dikurangi X bar dibagi S. Ah, kita gunakan tabel di Excel ya. Ini tampilan tabel yang saya tampilkan di Excel nanti ya. Yang pertama harus kita buat adalah XIFI ya. XIFI ini kita urutkan dari terkecil dari 4, 5 sampai dengan 9. Di sini sudah saya siapkan tabel untuk pengerjaan. Nah, ini. Nah, awalnya kan data yang di sini. Baik. Ini yang pertama XI 4 ini ada 3. Yang nilainya 5 kilo ada 6 orang. 6 kilo ada 3 orang atau 3 anak ya. 7 kilo ada 4 ya. 8 kilo ada 7. 9 kilo ada 5. Ya, datanya dari mana? Datanya dari tadi dari yang soal ya, dari soal ini. Jadi 4-nya ada 3, 5-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-nya ada 3, 7-nya ada 4 dan seterusnya. Ya, ini. Terus kita langkah selanjutnya buat F kumulatif. F kumulatif itu dijumlahkan ya. Kum itu sama dengan dijumlahkan. Artinya dijumlahkan, berarti F yang di sini jumlahkan. Jadi yang pertama, baris pertama berapa jumlahnya? Berarti 3 ditambah dengan yang di atasnya. Di atasnya tidak ada atau kosong, berarti tetap 3. Setelah itu di sini berapa ya? 6 ditambah dengan di atasnya, berarti 6 tambah 3 berapa? 6 tambah 3 adalah 9. Ya kalau di sini berapa? Kita lurus ya. 3 tambah 6 tambah 3. Berarti 9 tambah 3 berarti 12. Dan nah, cara cepatnya gimana? Kita gunakan rumus saja, yaitu langsung sama dengan yang di depan ini, klik, tambah, klik dengan di atasnya. Setelah itu tinggal enter. Nah, kalau sudah enter, yang di sini tinggal kita cari tanda plus ya. Ini tanda plus kita tekan, tahan, tarik. Selesai. Nah, untuk yang di sini frekuensinya ada berapa? Frekuensinya kita tinggal pakai zoom saja. Zoom sama dengan zoom. Ini kita tarik lah. Kalau sudah pas di sini kita tutup ya. Tutup kurung, setelah itu enter. Itu ya. Terus FIXI lah. Kenapa saya lanjut dengan FIXI? Karena saya akan mencari rata-rata ya. Karena rata-rata adalah sama dengan FIXI dibagi N. Nah, rumusnya ya. FIXI atau sigma atau jumlah dari FIXI di sini dibagi N. Maka caranya gampang ya. FI sama dengan
FI-nya kita klik, dikali itu tandanya bintang, XI di sini kita klik lagi, setelah itu enter. Selesai. Kalau sudah selesai, kita kliknya ini cari plus ya, tandanya plus. Kita tarik ke bawah. Kalau sudah, karena menjadi rata-rata di sini ya, kita mau masuk ke ZI ini ya, kita harus cari rata-rata terlebih dulu, maka ini dijumlahkan dulu ya. Caranya sama dengan sum, buka kurung, kita blok, kita arahkan, kita kalau sudah pas tutup kurung, setelah itu enter. Nah, ada FIXI ya atau XIFI ya, sama saja 189 dengan FI-nya atau N-nya ya, FI atau N di sini 28, maka rata-rata sama dengan yang ini ya, dibagi itu garing bagi 28, setelah itu enter. 6,75. Baik. Nah, untuk selanjutnya kita cari XI, kita cari ZI ya. Karena kita untuk mempermudah pekerjaan yang ini ya, ZI. Gimana caranya? Kita buat rumus ya, rumusnya seperti ini ya. Berarti kita kerjakan XI dikurangi X bar rata-rata dulu, baru setelah itu dibagi S. Nah, ini sudah saya siapkan. Jadi di sini kita tulis sama dengan buka kurung dulu. XI-nya yang mana? XI-nya ini ya. Jadi kita klik dikurangi X bar atau rata-rata. Rata-ratanya kita tulis manual biar tidak berubah nanti ya. 6,75, 6,75, tutup kurung. Setelah tutup kurung, bagi. Bagi itu garing ya. Dibagi berapa di sini? Bagi N ya. Jadi bagi S maksudnya. S-nya berapa di sini? Kita kembali lagi ke soal. S-nya di sini simpangan bakunya adalah 3,2. Sehingga kita tulis 3,2. Enter. Ini ya. Nah, untuk yang ini, untuk ZI, karena kita nanti akan menggunakan tabel, tabel 0. Tabel 0 ini 2 angka di belakang koma, maka kita bulatkan yang ini ya. Z ini kita bulatkan. Caranya gimana? Caranya kita klik yang ini. Klik yang ini ya. Di bagian home, kita klik. Terus kita cari number. Ya, number di sini ya. Ada number. Ini desimalnya kita gunakan 2 angka di belakang koma. Setelah itu oke. Nah ini ya, minus 0,8. Nah, untuk yang lainnya ke bawah, tinggal kita cari tanda plus ini ya. Tanda plus kita klik tahan, tarik ke bawah. Nah, ada minus 0,86, ada minus 0,55, ada minus 0,23, ada minus 0,08. Bukan minus ya. Positif 0,39, 0,70. Nah, karena ZI ya 0 kita sudah ketahui, maka mencari F. Nah, ini ya langkah berikutnya bagaimana cara mencari ini. Nah, kita cari F ininya ya. Karena 0-nya sudah ketemu langkah pertama, maka FZI kita cari ya menggunakan tabel distribusi Z ya. Maka di sini saya letakkan FZI. Nah, ini dari mana? Nih. Jadi ini berapa kok bisa dari mana nih 0,3051 caranya kita cari ya ini 0,86. Anggap saja di sini tidak ada negatif, tidak ada positif ya. Kalau yang negatif ini artinya posisinya ada di sebelah kiri. Contohnya di tabel Z berarti ada di sebelah ini ya. Ini posisi negatif, yang di sini posisi positif. Jadi untuk masalah nilai luasnya itu sama antara negatif dan positif itu sama gitu ya. Jadi tadi berapa? 0,86. Kita cari 0,8. 0,8 yang mana? Nah ini ya. 0,8 setelah itu kita tarik ke 6. Artinya 0,86 nilainya adalah 0,3051. 0,3051. Untuk selanjutnya gimana? Cari 0,55 ya. 0,5 kita tentukan terlebih dahulu. Setelah itu kita tarik ke 5. Berarti 0,2088. 0,2088. Nah, ini 0,23 berapa? Ya, 0,2 kita tentukan dulu. Setelah itu langsung ke 3, yaitu 0,0910. 0,0910 ya, karena di sistem ini biasanya kalau 0 di belakang itu langsung tidak tertulis. Kalau ingin ditulis, maka disetting di sini ya.
4 angka di belakang koma. Kita setting 4 angka di belakang koma, ini nanti muncul ya. Nah, ini muncul ya. Jadi sama dengan ini juga ya. Hasilnya kita setting 4 angka di belakang koma. Nah, di bagian ini kita naikkan menjadi 4. Oke. Nah, kalau sudah FZI, maka langkah berikutnya apa? Kita cari SZI. Nah, kita menentukan proporsi bilangan baku SZI. Caranya gimana? Caranya adalah F kumulatif ya dibagi N atau dibagi banyak data atau sama dengan F sama dengan kum N. Baik. Di sini SZI sama dengan F kumulatif dibagi N ya. N-nya berapa di sini? N-nya ada 28 ya. Jadi caranya sama dengan F kumulatif berapa yang untuk yang X1 di sini? Berarti ini ya F kumulatif 3, kita klik bagi itu garing, klik ini 28 atau kita tulis manual biar tidak hilang 28. Karena di sini N-nya ada 28. Setelah itu enter. Kalau sudah, kita tarik ke bawah, shred. Kalau sudah, nah kita gunakan 2 angka di belakang koma, maka kita setting ya di bagian home. Di bagian ini kita setting, klik ya. Kita klik number, nah 2 angka ini ya, 2 angka di belakang koma, setelah itu oke. Ini ya. Setelah kita selesai SZI, maka kita cari langkah berikutnya selisih ya, gitu ya. Di rumus di sini ya. Kita menghitung selisih ya, FZI dikurangi SZI ya. Yang ini, selisih ya. Gimana caranya? Caranya sama dengan mana yang dikurangi F. Ya, kita klik F, dikurangi ZI yang ini. Klik, enter. Ya. Kalau sudah, tinggal kita tarik ke bawah. Selesai. Ada positif, ada negatif, ya. Ya. Ada negatif. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya di sini kita jadikan absolut ya. Jadikan harga mutlak atau dipositifkan. Nah, jadi di sini tadi hasilnya ada yang negatif ya. Maka tandanya ini biasanya ini seperti ini ya, absolut itu ya. Jadi kalau dipositifkan kita namanya absolut ya, absolut. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya nanti sama dengan ya, sama dengan ABS buka kurung titik-titik angkanya baru tutup kurung enter. Nah, gimana caranya? Baik. Kita ambil contoh saja di sini sama dengan ABS buka kurung, mana yang mau dijadikan absolut ini kan? Kita klik, setelah itu tutup kurung, enter. Kalau sudah, kita tarik ke bawah, shred. Nah, setelah itu, maaf, di tanda plus kita tarik ke bawah. Nah, kita gunakan 2 angka di belakang koma biar enak ini hitungnya ya. Atau 3 angka, tidak apa-apa. Kalau di contoh tadi di PowerPoint ada 3 angka. Kita gunakan 2 angka saja ya, biar sama dengan PowerPoint. Nah, di sini ada 0,20, ada 0,11, ada 0,34, 54. Nah, kita cari angka tertinggi di sini berapa. Nah, ternyata tertingginya adalah 0,74. Saya kasih tanda, berarti tanda ini adalah L hitung, LO ya. LO ini atau L hitung ya, L hitung. Setelah itu dari L hitung ini kita bandingkan nanti ya di langkah berikutnya adalah kita bandingkan L hitung dengan L tabel. Baik. L tabel. Sekarang kita cari L tabel. L tabel itu yang kita gunakan ada berapa ini ya? Ada berapa sampel? Jadi ada berapa sampel di sini? Jadi di ini ya. Ya tabel ya. Baik. Contohnya di sini yang sudah dikerjakan. Nah, ini. Nah, di sini ada 20, maka kita lihat tabel. Tabelnya adalah tabel Lily Force ya, Lily Force ya. L tabel sama dengan di kalau N-nya berapa ini? N-nya ada 28, maka di L tabel berapa? Kita buka L tabelnya. Ini ya. 28. 28 posisi di mana ya? Ini 25, maksudnya 25 ini berarti dari 21 sampai 25 nilainya di sini. Untuk 30 berarti ini
nilainya dari sampel dari 26, di atasnya 25 ya. 26 sampai 30 berarti ada di sini. Nah, ini ya. Berarti kita gunakan taraf 0,05. Taraf 0,05 berarti di sini ya. Ini. Di 0,161 ya. Jadi 0,161 sedangkan akar 20 ya, akar 28 ini kita cari akar 28 gimana caranya? Sama dengan S ya. Ya. 28 kita klik, setelah itu tutup kurung ya, buka kurung tutup kurung enter. Akar 28 adalah 5,29 dan seterusnya. Maka L tabel ya. L tabel di dalam rumus itu adalah dari tabel di sini bagi akar n ya. Akar n-nya di sini sudah jelas. Akar n-nya adalah 5, tabelnya adalah 0,161, maka L tabel sama dengan yang ini, maaf, kita ketik saja 0,161 dibagi yang di bawah ini ya. Kita klik enter. Jadi nilainya adalah 0,0304261. Kita bulatkan menjadi 0,03. Ya, kita bulatkan di sini ya. Jadi L tabelnya adalah 0,03. Sekarang kita bandingkan L hitung dengan L tabel. Nah, L hitung ini lebih besar apa lebih kecil ya? L hitungnya adalah 0,07, sedangkan L tabelnya 0,03. Nah, kalau kita lihat ya, 7 dengan 3 lebih besar, sehingga L tabel ya, L hitung ya, L atau LO atau L hitung ya, hitung tandanya lebih besar dari L tabel. Apa kalau lebih besar ya? Apa maksudnya? Nah, kita lihat di materi ya. Kalau L hitung ini lebih besar dari L tabel, maka pernyataannya ya sesuai dengan materi yang di atas. Maka data tidak berdistribusi normal, sehingga L tabel di sini ya, L hitung dan L tabel berarti artinya di sini tidak berdistribusi normal. Karena L hitung itu lebih besar dari L tabel. Ya, baik. Sehingga untuk contoh soal yang pertama di sini sudah terjawab. Ternyata data di sini tidak berdistribusi normal sesuai dengan yang saya tampilkan di sini ya. LO-nya karena LO ini L tabel di sini kita ambil nilai yang terbesar dibandingkan dengan L tabel. Tentunya sama dengan yang saya tampilkan di Excel tadi ya. Ini yang tampilannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa latihan sendiri ya. Di sini ada latihan soal, ada data 44, 55, 66, 77 dan seterusnya sampai dengan 11 dengan simpangan baku 2,1 dan taraf yang kita gunakan ya. Untuk alfanya kita gunakan 0,05. Apakah data ini berdistribusi normal atau tidak? Ikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan seperti barusan ini. Baik, mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.